Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai salah satu guru kami, yaitu Pak Baskoro. Ya, Pak Bas, apa tanggapan Pak Bas tentang penyalahgunaan data pribadi tentang pinjaman online? Baik, terima kasih waktunya. Nah, kalau kita berbicara pinjol atau pinjaman online, ini adalah sesuatu yang menurut masyarakat itu merugikan, gitu ya. Sebagian orang menyebutnya merugikan karena yang pertama, pinjol ini sebuah lembaga yang meminjamkan uang, akan tetapi ada pinjol yang terdaftar di pemerintah, ada juga yang tidak berizin, ya, tidak berizin. Nah, pinjol-pinjol semacam ini, terutama yang tidak berizin ini, tentu saja akan sangat membahayakan. Kenapa? Karena ketika data-data para nasabahnya, ya, para nasabah itu kan pasti akan menyetor data ke pinjol itu, ya. Nah, pinjol-pinjol ini ada yang menyebarluaskan data tersebut dan digunakan untuk kepentingan yang tidak baik, ya. Seharusnya data-data yang disetorkan nasabahnya itu dikelola dengan baik, disimpan dan tidak boleh disebarluaskan untuk dibocorkan. Nah, kalau sudah data itu tersebar di mana-mana, ya, pinjol itu misalnya tidak bisa menyimpan data itu, terjadi kebocoran atau mungkin dengan sengaja menyebarkan, maka akan timbul kerugian dari para nasabah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi, Pak Bas, data-data itu harus disimpan dengan baik, ya. Prioritas keamanan data, karena data itu bagaimanapun penting, seperti itu. Jangan sampai digunakan menjadi satu tindak kriminal. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai Surya, anak kelas 12 IPA 1. Bagaimana pendapat Anda tentang pinjaman online atau pinjol? Menurut saya tetap bijak dan berpikir rasional sesuai dengan kebutuhan, jangan takut dengan fintech atau pinjaman online, dan jangan abai juga untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan, supaya terhindar dari stres akibat sampah hangat dari debt kolektor. Dan tentunya dengan modal yang terus berputar, ekonomi juga akan terus bergulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu guru kami yang bernama Bu Dini. Misi Bu, tanggapan ibu tentang penyalahgunaan data pinjol seperti apa? Oke, sebenarnya data ini sudah umum ya digunakan. Kalau dari yang bukan online pun kita juga menggunakan data-data yang diperlukan untuk pinjaman-pinjaman, baik itu di operasi, di bank, itu juga sudah biasa. Namun, jadi kalau sekarang itu udah masa era digital, semua serba online. Era 4.0, 5.0 itu semuanya serba online. Jadi apapun dipermudah ya sama kondisi digital sekarang. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memfilter informasi pribadi milik kita itu supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang atau negatif yang orang lain digunakan buat kebutuhan atau kepentingannya mereka. Jadi menurut Ibu, jika data tersebut pinjaman online tadi, pinjol tadi digunakan, akan lebih baik jika kita lebih bijaksana. Khususnya kita melihat dulu pinjaman online tersebut apakah aplikasinya sudah mendapat rating yang bagus, kemudian apakah sudah peraturan atau aturan yang dipergunakan pinjol tersebut udah berdasarkan atau berdasar hukum yang baik, punya payung hukum yang baik atau yang benar. Nah, itu yang harus kita benar-benar lihat. Soalnya kalau kita sudah dengan bijaksana menyikapi hal tersebut, pastinya data kita tidak akan pernah bisa di-share kemana-mana atau dijaga kerahasiaannya oleh pinjaman tersebut. Jadi harus bijaksana sih sebetulnya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara sama Harnaldi. Apa pendapat Anda tentang penyalahgunaan pinjaman online? Menurut pendapat saya tentang hal ini sangat merugikan masyarakat karena menyebarkan data pribadi itu
sangat merugikan ya, karena bisa membuat misalnya ATM dibobol atau rumah kita diketahui orang. Jadi kita sebagai konsumen pengguna sebaiknya kita menjaga data pribadi kita dengan baik. Caranya adalah dengan tidak menyebar sembarangan data pribadi kita ke platform yang belum tentu terpercaya atau belum terdaftar di OJK. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bagaimana pendapat Anda tentang penyalahgunaan pinjaman online? Saya penyalahgunaan data pribadi online itu sangat berbahaya. Jika ada pihak itu yang bertanggung jawab yang meminjam uang dengan skala besar mengatasnamakan kita dan kita yang membayarnya dengan besar sekali, itu sangat merugikan bagi kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Malia dari kelompok 3. Saya akan bertanya kepada Ibu orang tentang penyalahgunaan pinjaman online. Berbahaya ya, meskipun dia dapat bisa nolong kita di saat terdesak, tapi menurut ibu itu berbahaya karena apa? Satu, bunganya besar, kedua dia dapat tolong Ren. soal identitas kita. Dia setahu pengalaman ibu dengan teman ibu pernah dihubungi sama pinjaman online, dan itu ternyata pinjaman online itu meretas HP kita. Nah, meretas HP kita untuk mendapatkan data-data informasi pribadi dan kontak teman sekitar. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa membayar, nah itu yang dihubungin adalah kontak teman sekitar. Padahal kita nggak tahu teman kita itu minjem atau enggak. Itu cukup berbahaya ya, karena